Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat ke-26 sampai dengan ke-39. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat ke-26 sampai dengan ke-39 dengan tema kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh membaca dan akan merenungkan firman Tuhan yang membicarakan bagaimana kuasa Yesus mengusir roh jahat yang menguasai tubuh seorang laki-laki yang tinggal di Gerasa, di mana dia dipenuhi dengan setan-setan yang merasuki dirinya
sehingga dia tidak tinggal di dalam rumahnya, namun tinggal di pekuburan. Bahkan yang paling mirisnya, dia tidak berpakaian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jikalau kita melihat ayat pembacaan kita ini, bagaimana kuasa Yesus dinyatakan begitu besar. Sekalipun Yesus tidak menunjukkan itu, namun ketika Yesus sampai di tanah orang Gerasa, seorang yang kerasukan setan menjumpai Yesus dan berbicara dengan Yesus dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapak Ibu saling terkasih, betapa luar biasanya, betapa terkagumnya kita melihat cerita ini. Yesus yang baru sampai, namun setan-setan tunduk dan takluk kepada Yesus Kristus. Sekalipun kita melihat bahwa bukan satu setan yang menguasai orang tersebut sehingga membuat dirinya tersiksa, namun kita melihat setan itu pun sekalipun mereka berkelompok, mereka tidak sanggup melawan kuasa Yesus. Sekalipun Yesus belum melakukan apapun, namun mereka telah ketakutan. Dan boleh kita melihat bagaimana mereka menjumpai Yesus dan memohon, bahkan meminta kepada Yesus supaya mereka diizinkan pindah kepada kumpulan babi sebelum Yesus boleh mengusir mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di Gerasa adalah suatu bentuk perbuatan setan yang menghancurkan harkat atau martabat dan nilai kehidupan manusia. Di mana kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, seorang yang hidupnya tersiksa dibuat oleh setan-setan tersebut, di mana perangkap iblis telah merasuki kehidupannya. Namun kita melihat ketika Yesus hadir, seketika keadaan boleh berbalik, di mana Yesus boleh melepaskannya dari belenggu setan-setan tersebut. Kalau kita tahu perbuatan setan tidak akan pernah berhenti begitu saja. Ketika ada celah yang sangat kecil pun, itu akan dia manfaatkan untuk boleh menjatuhkan kehidupan kita. Namun saat ini kita melihat tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk tetap bertahan dalam diri seseorang tersebut ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka diluluhlantakan oleh kehadiran Yesus Kristus, di mana kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa si iblis, sehingga Yesus memperbaharui secara total keadaan seorang yang dirasuki oleh iblis tersebut. Dan ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita percaya, memiliki kuasa dalam hidup kita. Apapun kuasa yang berusaha boleh memanipulasi kehidupan kita, membuat kita mengalami kesusahan, membuat kita mengalami keterpurukan. Ingatlah bahwa ada kuasa Yesus yang lebih kuat yang akan menolong kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, perubahan total terjadi dalam diri orang tersebut, di mana yang dari telanjang dia menjadi berpakaian, dari yang kerasukan dia menjadi waras, bahkan dari yang tidak mengenal Yesus dia menjadi pengikut Yesus dan menyaksikan berita tentang Yesus. Bapak Ibu saudara terkasih, keselamatan dari Kristus tidak hanya mengubah secara total, namun memotivasi kehidupan kita untuk semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allah. Kita melihat ketika seseorang tersebut telah dipulihkan kehidupannya, Tuhan memberikan dia tugas tanggung jawab, yaitu pergi ke rumahnya dan memberitakan Injil kebenaran. Artinya kita sebagai orang percaya, ketika kita telah percaya dan mengalami kuasa Yesus Kristus, kita bukan hanya tinggal diam. Kita memiliki tugas untuk menyatakan kuasa itu
melalui keluarga kita, orang-orang terdekat di sekitar kita, dan lewat itu mereka juga boleh memperoleh kemenangan di dalam kuasa Yesus Kristus. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang diperoleh oleh orang yang telah dibelenggu oleh setan itu juga boleh kita peroleh ketika kita sungguh percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Allah dan mau bersaksi menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebab ketika kita mau melakukan itu, maka Yesus Kristus akan menjadi penolong, penopang dalam kehidupan kita, yang telah menyatakan dirinya menjadi sang juru selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah mengalami iman yang suam-suam kuku, namun tetaplah setia di hadapan Tuhan. Maka kuasanya yang begitu besar, yang terlebih besar daripada kuasa iblis, itu akan senantiasa memberkati, menolong kehidupan kita, senantiasa berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang telah menguatkan bahkan meneguhkan iman kami kepada Engkau, sebab kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa yang begitu besar, yang mampu menolong bahkan mengubahkan hidup kami semakin baru di hadapan Tuhan Allah. Mampukan kami Bapa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga lewat itu kami boleh berkemenangan, dan orang sekitar kami juga boleh menyatakan bahkan menikmati kasih kuasa Kristus dalam kehidupan mereka. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.